Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Eriana, saya dari DM3 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang. Jadi di sini pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, jangka waktu surat berharga, dan diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Terus pelaku utamanya ini dalam pasar uang adalah lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan dana perusahaan asuransi. Yang kedua, ada perusahaan-perusahaan besar. Misalnya itu ada perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Terus yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang keempat adalah individu-individu, misalnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, di sini ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang itu prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Di sini juga ada karakteristik dari pasar uang itu sendiri. Itu terdiri dari menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial, terus mempertemukan kedua belah pihak, dan transaksi bersifat jangka pendek. Dalam pasar uang ini ada debitur dan kreditur dalam pasar uang. Jenis debitur ini menentukan siapa debitur atau borrower dan siapa kreditur atau leader. Dalam pasar uang agak sulit karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur juga bisa sebagai kreditur. Di sini ada jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Yang pertama itu ada resiko pasar atau interest rate risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik yang mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua ada resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan dalam resiko reinvestment adalah resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Terus yang ketiga ada resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar ini terjadi akibat tidak mampunya pinjaman memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan. Yang keempat ada resiko inflasi. Jenis ini pemberi pinjamannya menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima ada resiko valuta. Investor internasional dihadapkan pada resiko mata uang, yaitu kerugian yang dapat terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang itu sendiri. Dan yang terakhir ada resiko politik. Ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan
ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadinya kerugian total dan modal yang akan diinvestasikan. Terus di sini ada instrumen pasar uang. Yang pertama itu ada treasury bill. Ada juga commercial paper, negotiable certificate of deposit, banker acceptance, bill of exchange, purchase agreement, sama sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.